ada pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi. Ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar orang-orang sekarang? Pak Firly, Pak Firly. Pak, sedikit Pak, sedikit Pak. Pak Firly ada dokumen di bawah Pak selain LHKPN itu Pak. Kenapa Pak? Ngumpet Pak? Menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi. Saya menyatakan di setiap kesempatan bahwa saya tidak pernah melakukan pemerasan kepada siapapun. Dan saya juga tidak pernah terlibat terkait dengan suap menyuap dan gratifikasi kepada siapapun. Ada orang berani berbuat kejahatan tidak pidana korupsi di level yang tertinggi, yaitu pemerasan. Pastilah diyakini dia sudah sering berbuat kejahatan-kejahatan tidak pidana korupsi lainnya. Cukur rambut hingga gundul jadi simbol pembersihan KPK usai Firly resmi menjadi tersangka kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Cukur itu adalah membersihkan, ya, jadi kita membersihkan kepala, membersihkan KPK. Martabat Komisi Pemberantasan Korupsi sedang diuji. Pertama kali dalam sejarah, Ketua KPK ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Firly Bahuri sebagai Panglima Pemberantasan Korupsi diduga memeras mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam penanganan kasus dugaan korupsi di Kementan. Pada prinsipnya dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi, setidaknya kami dari tim penyidik menemukan fakta penyidikan terjadi beberapa kali pertemuan dan yang diduga penyerahan uang. Ya. Dituding korupsi, Firly Bahuri menolak mundur dari KPK. Firly bahkan menilai situasi ini sebagai serangan balik koruptor. Ia pun menggugat Polda Metro Jaya atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Untuk tidak mundur dari suatu hadapan tentang kebatilan, terutama menghadapi serangan balik para koruptor. Mau tak mau, KPK harus bercermin atas kasus Firly. Alih-alih meminta maaf, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku tak malu dengan kasus yang menjerat Firly. Kita juga harus berpegang pada prinsip praduga tidak bersalah. Itu dulu yang kita pegang. Kan gitu kan. Apakah kami malu? Saya pribadi tidak. Ya. Karena apa? Ini belum terbukti. Mantan Ketua KPK Abraham Samad menilai sikap Alexander Marwata ini adalah bentuk melindungi kejahatan Firly. Samad pun mendesak polisi agar menelusuri kemungkinan adanya pimpinan KPK yang terlibat dalam kasus ini. Sekali lagi saya mau mengingatkan orang yang bernama Alexander Marwata bahwa keterangan yang Anda lakukan itu, yang Anda sampaikan, itu memberi kita petunjuk bahwa Anda sedang melindungi yang namanya kejahatan. Maka polisi harus juga memanggil orang yang bernama Alex Marwata dan komisioner-komisioner lainnya untuk segera diperiksa. Karena saya tidak yakin Firly hanya seorang diri melakukan kejahatan ini. Presiden Jokowi telah melantik Nawawi Pomelango jadi Ketua KPK sementara menggantikan Firly. Tugas berat kini menanti Nawawi dan 3 pimpinan KPK lainnya. Memulihkan kepercayaan publik pada KPK yang telah hancur akibat ulah Firly. Selamat malam. Saya sudah bersama Ketua KPK periode 2015-2019, Bapak Agus Raharjo. Pak Agus, terima kasih. Pak Agus sebagai Ketua KPK di periode 2015-2019, persis sebelum Ketua KPK yang jadi tersangka yaitu Firly Bahuri menjabat. Pak Agus, saya mau tanya dulu, apa yang Anda lihat dari lembaga anti rasuah ini
yang pernah Anda pimpin sekarang? Baik Mbak Rosi, para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Mbak Rosi, ini memang sangat tidak menggembirakan. Saya juga merasa ini adalah dari sisi citra, ini adalah terendah selama ini. Oleh karena itu, saya sangat berharap agar ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh yang berkuasa terutama, untuk kemudian mengembalikan KPK seperti semula. Bapak kelihatan ikut merasa jadi, apa ya, saya bisa menangkap, sedih banget ya? Iya. Saya sedih, termasuk saya sangat sedih dengan ini. Karena ya kita menjaga marwah itu puluhan tahun. Saya pernah menjadi sekretaris utama LKPP, persis kantor sementaranya di depan gedung KPK. Dan saya sangat mengidolakan ASN dan yang lain itu seperti KPK itu. Saya sangat mengidolakan. Dulu ngefans banget sama Ya, KPK? saya sangat ngefans banget. Tapi saya nggak ngelamar loh. Saya kemudian waktu itu kebetulan pensiun dari LKPP, saya memutuskan pensiun. Di tahap pertama tidak ngelamar, kemudian pesertanya kurang, diundang oleh pansel pada waktu itu. Betul. Jadi ngelihat KPK sekarang itu, Pak Agus bisa dibilang shock. Shock, ya betul. Shock. Tidak pernah terpikir sebelumnya KPK akan berada di titik serendah ini. Karena kita dulu menjaga marwahnya tidak main-main. Sampai saya menyaksikan yang namanya Pak Abdullah Yamahua ya, waktu saya masih di LKPP, itu di dalam suatu rapat, beliau lupa ngambil tisu di meja itu. Itu Pak Abdullah Yamahua langsung, maaf saya tadi ngambil tisu, ditinggal uang 10.000 untuk ganti tisu yang dia pakai. Sampai segitunya Ya. tuh? Karena dulu kita jauh menjaga marwahnya bukan main. Pak Agus, baru kali ini sepanjang sejarah Ketua KPK, sebuah lembaga untuk pemberantasan korupsi, kena kasus korupsi. Dalam hal ini yaitu pemerasan. Dulu memang pernah ada Ketua KPK, tapi berbeda kasusnya. Ini tersangka sebagai seorang yang memeras pihak yang berperkara. Ini kenapa bisa terjadi ya? Celahnya memang ada dan dimanfaatkan, atau Anda melihat bahwa ini sesuatu yang sudah bisa diduga sebelumnya? Sebetulnya kalau kita kembali ke proses pemilihan komisioner hari ini, itu protes terhadap terpilihnya beberapa komisioner itu sudah dilakukan banyak orang. Termasuk saya sendiri, kalau Mbak Rosi ingat, saya menulis surat terbuka kepada Presiden sama Komisi 3 kalau tidak salah. Kemudian juga deputi kami, deputi pengawasan internal dan pengaduan masyarakat, itu mengirim suratnya kepada Pansel. Dan menantang Pansel untuk kalau pengen bukti mari datang ke KPK, buktinya kami tunjukkan. Jadi kami dulu memang di KPK termasuk orang yang tidak menyetujui kalau Pak Firly ini bisa menjadi komisioner gitu. Jadi sejak awal Ya. tidak saja pegiat anti korupsi yang keberatan atau mengirimkan pesan protes Ya. bahwa ada nama-nama termasuk Pak Firly ini menjadi pimpinan KPK, tapi Pak Agus Raharjo sendiri sebagai Ketua KPK sebelumnya itu juga sudah mengirim pesan. Ya, saya bikin surat terbuka kepada Presiden kan. Saya lupa apa ke Komisi 3 saya tembusin, tapi Presiden malah saya ditanya oleh siapa itu yang Mas Ulin Yusron ya kalau nggak salah ya. Itu nelpon saya, Pak Agus ini benar tulisan Pak Agus. Betul, itu tulisan saya gitu. Pak Agus, saya akan menitik beratkan pada poin itu, soal kualitas integritas para pimpinan KPK. Tetapi yang juga saya mau masuk adalah ada perlawanan dari Firly Bahuri ketika ia ditetapkan sebagai seorang tersangka. Dan ini kalimatnya. Saya pastikan bahwa kami tidak pernah melakukan hubungan dengan para pihak, apalagi meminta sesuatu atau disebut dengan pemerasan. Saya yakinkan itu adalah tidak pernah dilakukan sesuai dengan yang dituduhkan. SEL dan Ditkrimsus Polda Metro juga sudah mengatakan bahwa ada pertemuan Pak Firly dengan SEL di Rumah Kertanegara, Pak. Mungkin Pak Firly ada penjelasan terkait hal itu, Pak? Saya pastikan saya tidak pernah ketemu dia di sana. Tapi nanti Anda akan lihat sendiri. Pernah banyak ada ngomong ketemu di PTIK,
ketemu di mana lagi. Seingat saya tidak. Tapi kalau Anda tanya lagi, apakah betul ketemu di lapangan bulu tangkis? Pasti ada. Demikian beratnya posisi saya saat ini ketika melawan serangan balik dari para koruptor. Apalagi itu dihadapi dengan gagah berani, dengan tanpa menyerah, tanpa menelelah untuk membersihkan negeri ini dari praktek-praktek korupsi. Dan pastilah akan terjadi perlawanan dari para koruptor. Firly Bahuri sudah ditetapkan sebagai tersangka tetapi masih memberikan pembelaan. Kita terima itu, tapi kita juga lihat bahwa ia masih sangat lantang dan mengatakan bahwa ini serangan balik dari para koruptor. Apakah Pak Agus sebagai Ketua KPK di masa sebelumnya juga melihat ini gejala yang sama, koruptor menyerang balik? Serangan balik koruptor itu mungkin ada, itu wajar sekali kalau. Apakah ada. Dalam kasus ini Kalau serangan kasus balik ini, koruptor? Saya terus terang kalau kita mengacu kepada pengalaman pada waktu saya menjadi Ketua KPK, Saudara Firly ini juga pernah dilakukan penyelidikan etik terkait dengan ketemu dengan salah seorang yang diduga juga akan menjadi berperkara. Oke, jadi kalau saya katakan misalnya bahwa apakah pas konteks koruptor menyerang balik di kasus Ketua KPK menjadi tersangka, itu sebuah label yang pas? Itu saja yang saya tanya. Apakah benar ini koruptor menyerang balik atau memang sudah layak dan sepantasnya seorang KPK dijadikan tersangka? Kalau lihat kejadiannya kemudian kan banyak ya. Kenapa kemudian kita ragu-ragu bahwa itu serangan balik? Karena kejadiannya kan sampai ada rumah di Kertanegara, sampai ada itu. Jadi kalau dalam kaitan itu kemudian kan kita menjadi ragu-ragu itu kalau serangan balik koruptor ya. Orang juga mengatakan ini soal cicak buaya. Apakah Pak Agus Rarjo ada cicak buaya jilid 1, cicak buaya jilid 2? Apakah ini termasuk cicak buaya jilid? Kalau ini bukan masalah cicak buaya itu pasti. Sama sekali jauh dari pertarungan cicak buaya. Ya, jauh. Pak Agus Rarjo, saya juga ingin menanyakan bahwa bagaimana bila misalnya begini, argumentasinya atau pembelaan Pak Firly Bahuri, bagaimana saya bisa memeras orang yang berperkara? Toh mantan Menteri Pertanian itu ditetapkan sebagai tersangka, sehingga itu nggak nyambung logika hukumnya. Kan menetapkan sebagai tersangkanya sangat belakangan, ya kan, sangat belakangan. Jadi itu kemudian ya karena merasa gagal kemudian ya ditetapkan aja sebagai tersangka, kan bisa begitu. Jadi kalau saya kalau menetapkannya itu jauh-jauh hari sebelum isu itu berkembang, itu malah mungkin sangat jauh lebih baik dibandingkan dengan sudah menjadi medannya sudah diacak-acak, medannya sudah baru ditetapkan gitu. Kalau kita lihat apa kalimatnya mantan Menteri Pertanian ketika ditanya oleh para wartawan, apakah benar Ketua KPK memeras Menteri Pertanian soal kasus korupsi? Mentan mengatakan tangan saya masih diborgol ini. Itu pesan apa kira-kira menurut Anda? Kalau tangan saya masih diborgol itu kan dalam arti dia nggak bisa berpihak pada dirinya sendiri karena juga dia terkait dengan KPK yang masih bisa melakukan apa dia lebih diberatkan atau akan diringankan kan anunya begitu. Jadi dia pasti mikir itu juga, makanya dia tidak memberikan jawaban yang clear, yang jelas mengenai. Dia tidak dapat mengatakan yang sebenarnya karena tangannya masih diborgol di KPK. Baik, penetapan status tersangka tak membuat Firly Bahuri gentar. Ia melawan karena yakin dalam penetapannya sebagai tersangka adalah Kapolda Metro Jaya. Apakah ini menandakan perang bintang mantan pejabat KPK asal Polri?